Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Latsar 2026 beserta teman-teman. Saya Benyamin Yosef Sailana, peserta Latsar gelombang 10 angkatan 292 kelompok 4, akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti materi agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Yang pertama, saya akan menceritakan mengenai pengalaman selama mengikuti agenda kedua, yaitu selama mengikuti agenda kedua saya dibimbing oleh pembimbing atau pengajar yaitu Ibu Nurul yang dengan baik membagikan materi dan mengajar kami dengan bahasa yang santun dan sederhana sehingga kami dapat mengerti poin-poin yang diajarkan. Di antaranya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 mengenai nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, yang kurang lebih terdapat 8 poin. Di antaranya berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya akan membahas nilai-nilainya satu persatu berdasarkan tugas pokok dan fungsi saya di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kenapa saya harus berorientasi pelayanan? Sebagai seorang peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah TTS, wajib untuk mengedepankan nilai-nilai berorientasi pelayanan, yang mana saya harus menghasilkan pelayanan yang prima berupa hasil kajian yang kemudian akan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan daerah atau DPRD kabupaten dan juga pihak-pihak lain, dinas-dinas teknis yang berhubungan secara internal kantor kami sendiri maupun akademisi yang akan memanfaatkan hasil kajian, sehingga kami dituntut untuk menghasilkan hasil kajian yang bagus, memberikan pelayanan yang prima. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel yang dimaksud dalam konteks penelitian adalah kami harus mampu mempertanggungjawabkan data dan informasi beserta metodologi yang kami gunakan, sehingga hasil penelitian kami tidak menimbulkan kebingungan atau hal-hal yang membuat multitafsir, sehingga kami harus bekerja secara akuntabel untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian kami. Yang kedua, kami harus bekerja secara kompeten. Bekerja secara berkompeten bahwa kami harus terus belajar, mengupdate skill kami, baik itu secara digital maupun secara manual, melalui pemahaman terhadap metodologi, alat-alat pengukuran penelitian, dan juga berdasarkan teori-teori yang berkembang dan juga perkembangan terbaru seputaran ilmu pengetahuan, agar menjadi sudut pandang yang baik dalam kami menganalisis satu peristiwa atau satu isu yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang berikut, kami harus bekerja secara harmonis, yaitu kami harus peduli dan saling menghargai. Yang dimaksud dengan peduli dan saling menghargai adalah kami harus bekerja dengan menghargai tugas pokok masing-masing, karena kami bekerja dalam sebuah tim penelitian yang mana ada pimpinan, ada kepala bidang kami, dan juga harus berkoordinasi antar sektor secara internal maupun eksternal berupa dinas teknis yang berkaitan dengan isu-isu
penelitian kami. Sehingga kami harus bekerja secara harmonis sehingga semuanya berjalan sesuai jadwal yang kami tetapkan. Yang berikut, kami harus loyal. Loyal yang dimaksud adalah loyal terhadap pimpinan pusat dan daerah. Yang artinya kami harus bekerja menggali isu berdasarkan berdasarkan hal-hal yang sudah ditetapkan menjadi arah pembangunan nasional maupun arah pembangunan daerah. Sehingga kami harus bekerja dalam koridor itu. Memang kita tahu bahwa wilayah penelitian sangat luas. Namun sebagai seorang ASN, kami harus bersikap loyal terhadap arah pembangunan yang telah ditetapkan. Yang berikut, kami harus adaptif, yaitu menghasilkan inovasi. Jadi hasil penelitian yang kami lakukan harus melahirkan terobosan-terobosan berupa inovasi yang kemudian akan kami sosialisasikan kepada dinas-dinas teknis atau pemerintah daerah untuk sedapatnya kalau memungkinkan bisa diadopsi dan bisa diterapkan. Jadi ujung dari penelitian kami adalah menghasilkan inovasi untuk kepentingan daerah yang lebih baik. Yang terakhir adalah kolaboratif, membangun kerjasama dan sinergi antar semua lini, baik secara internal maupun secara eksternal. Yang saya dapati selama kurang lebih 9-10 bulan bekerja, saya mendapati bahwa kolaborasi adalah hal yang tidak mudah. Karena untuk mendapatkan sebuah data dan informasi, kita perlu timing atau waktu yang tepat. Kadang-kadang kita beranjak ke dinas lain untuk membutuhkan data dan informasi. Mereka dalam kondisi yang sibuk dan memprioritaskan tupoksi mereka, sehingga kita bisa sabar untuk menunggu dan melanjutkan di tempat yang lain. Sehingga kolaborasi ini perlu membutuhkan komunikasi yang lebih bagus dan ketetapan jadwal, sehingga hal ini tidak menimbulkan penundaan terhadap penelitian yang ada. Begitu pula dalam mengimplementasi hasil ini perlu komunikasi yang baik, karena tingkat pengambilan keputusan adalah tingkat di atas kami, sehingga kami juga perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki status dan jabatan di atas kami. Demikian yang bisa saya bagikan, dan akhirnya saya akan berikan kesan terhadap Ibu Nurul. Ibu Nurul adalah pengajar yang sangat baik dan sangat menghormati kami dan juga disiplin dan selalu membahasakan sesuatu dengan contoh-contoh yang sederhana, sehingga kami sebagai peserta latsar dapat mengikutinya dengan baik dan dengan sukacita. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul dan semua panitia latsar yang sudah dengan bekerja keras membantu kami menyelesaikan materi agenda kedua. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua.